Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uci Sapitri. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Dalam hal ini saya akan memaparkan tugas saya di mata kuliah Metode Penelitian Penyuluhan. Saya dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 7A dengan dosen pengampu Bapak Hamyana SST MSI. Langsung saja, tugas saya yaitu setelah saya mempelajari buku dari Alan Breiman, saya akan menjawab pertanyaan mengenai tahapan penelitian kuantitatif pada halaman 182. Baik, di sini terdapat banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan dan beberapa topik, dan dimulai dari topik yang pertama, mengenai langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Pertanyaannya meliputi, yang pertama, apa langkah utama dalam penelitian kuantitatif? Jawaban saya yang pertama yaitu kita harus menentukan teori atau menemukan teori, karena ini berpengaruh untuk teori apa yang kita pakai sebagai referensi-referensi mengenai penelitian kita. Selanjutnya yaitu menentukan hipotesis. Ini sangat berpengaruh terhadap penelitian kita, karena pada kesimpulan nanti kita dapat melihat dari hasil penelitian kita dapat diterima pada H1 atau ditolak dengan H0. Selanjutnya yang ketiga yaitu desain penelitian, dilanjutkan dengan rancang ukuran konsep, memilih lokasi penelitian, memilih subjek atau responden penelitian, mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data, mengelola data, menganalisis data, kemudian temuan dan kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menuliskan temuan atau kesimpulan. Selanjutnya pertanyaannya, sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat? Jawaban saya adalah langkah utama dalam penelitian kuantitatif tidak semuanya ketat. Hal ini dikarenakan banyak peneliti kuantitatif tidak memerlukan spesifikasi hipotesis, dan sebaliknya teori bertindak secara longgar sebagai perangkat perhatian dalam kaitannya dengan pengumpulan data peneliti sosial. Spesifikasi hipotesis yang akan diuji sangat mungkin ditemukan dalam penelitian eksperimental. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian? Jawaban saya adalah, langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif, karena penelitian deduktif dapat dipahami sebagai kategori penelitian yang mencakup proses pengujian hipotesis untuk memverifikasi suatu teori. Baik, kita beralih ke topik yang kedua yaitu konsep dan ukurannya. Pertanyaannya meliputi, mengapa pengukuran penting bagi peneliti kuantitatif? Jawaban saya adalah, memungkinkan untuk menggambarkan perbedaan yang bagus. Selanjutnya memberi perangkat yang konsisten atau tolok ukur. Dan yang terakhir, memberikan dasar untuk perkiraan yang lebih tepat. Ke pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara ukuran dan indikator? Jawaban saya, pengukuran yaitu penetapan angka terhadap objek atau observasi dan dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan indikator digunakan apabila dimensi tidak dapat diamati secara langsung. Selanjutnya, mengapa pendekatan multi-indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan satu indikator? Jawaban saya, karena pendekatan yang mengandalkan satu indikator ada kemungkinan potensi masalah. Satu indikator berkemungkinan akan salah mengklasifikasikan banyak individu, dan satu indikator mungkin hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasarinya atau terlalu umum. Selanjutnya topik yang ketiga mengenai reliabilitas dan validitas. Pertanyaannya adalah, apa cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran? Apakah salah satu bentuk keandalan yang paling penting? Dan jawaban saya, 3 faktor penting yang terlibat saat mempertimbangkan yaitu adalah yang pertama stabilitas, yaitu suatu ukuran stabil dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, keandalan internal. Ini merupakan indikator yang membentuk skala atau indeks konsisten. Yang ketiga, konsistensi antar pengamat atau penerjemah data ke dalam kategori. Selanjutnya, masih dalam topik ketiga, pertanyaannya adalah, sedangkan validitas mengandalkan reliabilitas, reliabilitas tidak mengandalkan validitas. Dan kita akan membahasnya, yaitu hal ini karena reliabilitas diperlukan untuk pengujian validitas dan lebih mudah untuk dicapai daripada validitas. Meskipun reliabilitas diperlukan untuk memiliki ukuran yang valid dari suatu konsep, hal itu tidak menjamin ukuran tersebut bisa berlaku.
Selanjutnya, apa kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran? Jawaban saya adalah validitas kriteria ditentukan berdasarkan kriteria yang baik, kriteria internal maupun eksternal. Validitas kriteria merupakan sebuah ukuran validitas ditentukan dengan cara membandingkan skor-skor tes dengan kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar atau yang lain. Kita beralih ke topik yang keempat, yaitu keasikan utama peneliti kuantitatif. Pertanyaannya, buat garis besar keasikan utama peneliti kuantitatif. Alasan apa yang dapat saya berikan untuk keunggulan mereka? Jadi jawaban saya yaitu peneliti kuantitatif jarang tertarik hanya untuk menggambarkan bagaimana keadaan, tetapi ingin mengatakan mengapa hal-hal seperti itu. Penekanan ini juga sering dianggap sebagai ciri cara ilmu para peneliti. Seringkali tidak hanya tertarik pada fenomena seperti prasangka rasial sebagai sesuatu yang akan dideskripsikan. Misalnya, dalam hal beberapa banyak prasangka yang ada pada kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu mengapa replikasi menjadi perhatian penting di antara peneliti kuantitatif, meskipun dalam penelitian sosial ada kecenderungan replikasi cukup jarang. Jawaban saya, kurangnya objektivitas dan instruksi nilai-nilai. Peneliti akan tampak jauh lebih besar ketika memberikan dunia sosial daripada ketika ilmuwan alam menyelidiki tatanan alam. Akibatnya, seringkali dianggap penting bagi peneliti untuk menjabarkan prosedurnya dengan jelas agar dapat direplikasi oleh orang lain, bahkan jika peneliti tersebut tidak direplikasi. Selanjutnya, topik yang kelima, mengenai kritik penelitian kuantitatif. Pertanyaannya yaitu, masalah krusial dengan penelitian kuantitatif adalah kegagalan para praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai. Dan saya akan membahasnya, yaitu kesenjangan dapat muncul karena sebagian besar ketika menulis tentang dan mengajarkan metode penelitian pada dasarnya memberikan penjelasan tentang latihan yang baik. Faktanya bahwa praktik-praktik ini seringkali tidak diikuti dalam penelitian yang dipublikasikan. Selanjutnya, seberapa sentralkah adopsi model penelitian ilmu alam oleh peneliti kuantitatif terhadap kritik peneliti kuantitatif terhadap penelitian kuantitatif? Baik, jawaban saya, penelitian kuantitatif telah menjadi sasaran banyak kritik oleh peneliti kualitatif. Kritik tersebut cenderung berkisar pada pandangan bahwa model ilmu pengetahuan alam tidak tepat untuk mempelajari dunia sosial. Selanjutnya, kita beralih ke topik yang keenam, apakah selalu menguji validitas atau reliabilitas? Oke, di sini saya menjawab. Baik, saya sebutkan dulu pertanyaannya. Mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan reliabilitas ukuran yang mereka terapkan? Jadi, menurut saya, alasan mengapa prosedur untuk menentukan stabilitas dan validitas jarang digunakan hampir pasti karena biaya dan waktu yang mungkin terlibat. Kemudian karena peneliti cenderung peduli dengan masalah substantif dan kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan yang akan diperlukan untuk menentukan kualitas pengukuran yang menyeluruh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.